Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moderator kita Profesor Madya Datuk Dr. Izhar yang sudah memberikan kesempatan, Tan Sri Profesor, Datuk-datuk, datin-datin, para pensyarah, para penuntut, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di Universiti Kebangsaan Malaysia hari ini tidaklah merasa sebagai tamu, tapi saya merasa sebagai seorang yang balik ke rumah yang sudah lama pergi. Dulu saya di sini sebagai penuntut tahun 2003 hingga 2004. Saya bila ditanya orang, awak duduk di mana? Di dekat penjara Kajang, Sungai Jeluk. Perjalanan panjang itu rupanya setelah 17 tahun, saya hitung kira barulah saya sadar rupanya sudah tua juga. Tadi sengaja profesor tak menyebut tahun lahir saya, begitu rupanya dia menjaga hati orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidaklah mengguru-gurui profesor-profesor, pensyarah-pensyarah. Saya tetaplah menjadi seorang penuntut. Sampai mati saya tetap menjadi penuntut mahasiswa di UKM. Sebab saya tak pernah selesai. Saya hanyalah seorang penuntut yang pernah membaca, pernah mendengar, kemudian balik lagi kemari dan menceritakan tentang apa yang pernah saya baca dan apa yang pernah saya dengar. Saya diberikan tajuk. Tajuk saya yang diberikan adalah Kesatuan Ummah, Cabaran dan Harapan. Dulu orang begitu bergembira ketika Islam sampai ke Jepun. Sebab mereka yang tak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Allah. Tapi begitu umat Islam, para da'i, ulama sampai ke Jepun, awal-awalnya mereka senang masuk Islam, bersih, berwudu, mandi. Tapi kemudian mereka confused, mereka bingung. Hari ini imam maju, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Esok imam maju, Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama Jepun ini pun bertanya, kenapa yang satu Bismillah ini silent? Kenapa yang satu Bismillah ini berbunyi? Lalu kemudian kebetulan yang mengatakan Bismillah berbunyi, rupanya dia ustaz dari Asia Tenggara. Dia katakan kamilah yang betul, yang tak berbunyi itu sesat dan salah. Kemudian yang tak berbunyi pula rupanya mereka yang datang daripada Pakistan, India, Bangladesh. Mereka mengatakan yang betul itu adalah kami, karena kamilah yang paling tua. Mazhab kami mazhab Hanafi, Sirajul Ummah. Ketika imam kami meninggal dunia tahun 150 di Kufah, imam mereka Syafi'i baru saja lahir, belum pandai membaca kitab di Palestina. Jadi sebenarnya akhirnya orang Jepun ini pun berpikir lama. Kami ini ingin mencari Tuhan, kami ini ingin mencari kedamaian, kami ini ingin mencari pencerahan. Tapi akhirnya kami sendiri bingung, yang satu berbunyi, yang satu tidak. Yang satu begini, yang satu begitu. Akhirnya betul apa yang dikatakan salah seorang ulama Mesir, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tersekat, terdinding, terhijab, bukan karena orang kafir, tapi karena orang Islam itu sendiri yang membuat ajaran Islam. Baru satu pembahasan masalah basmalah, belum lagi masalah sayyidina, belum lagi masalah ar-Rahman alal arsyistawa, belum lagi masalah khilafiyah. Oleh sebab itu ingin dibawa kemana umat ini, maka tajuk ini amat sangat berat. Saya ingin diberikan kesempatan Ustaz Abdul Somad 30 saat berbicara, 30 saat soal jawab. Membahas kesatuan umat dalam 30 saat, bahasa Arabnya mustahil. Oleh sebab itu Abdul Somad Al-Faqir, fakir ilmu, fakir amal, hanya dapat bercerita
bahwa sesungguhnya khazanah kekayaan fuqaha, para ahli fikih itu sebenarnya kalau difahami dengan baik, dia bukanlah untuk membelah, memperpecah belah, membuat umat ini menjadi terbagi banyak, tapi sebenarnya dia menjadi kekayaan yang luar biasa. Ambil contoh ketika kita sedang naik pesawat terbang sampai di atas, bila kita pakai mazhab Syafi'i, kita mesti bertayamum dengan debu. Mesti ada debunya yang dipukul. Setelah debu dipukul, nampak di tangan dihembuskan, barulah dia sah. Karena makna fatayammamu sa'idan thayyiban, tayamumlah kamu dengan debu, maknanya memang sa'idan thayyiban itu debu. Bagaimana kalau kita bekerja di office yang tak ada debu? Bagaimana kalau di rumah sakit, hospital yang tak ada debu? Bagaimana kalau di pesawat terbang yang tak ada debu? Maka ketika orang melihat mazhab yang lain, manakala saya sampai di Maghribi, saya lihat di bawah tiang masjid itu ada batu, macam batu gilingan. Awal saya sampai, saya tengok ada batu macam batu gilingan. Dalam fikiran saya, oh rupanya orang Maghribi ini membuat sambal juga. Tapi lama-lama saya terheran-heran, setiap masjid ada batu, setiap masjid ada batu. Rupanya mereka pada musim sejuk, musim dingin, mereka tidak memakai air. Mereka sampai ke masjid, dia pegang batu itu, lalu kemudian dia sapu muka dia. Dia ambil lagi batu itu, dia sapu. Sedangkan kita dalam mazhab Syafi'i mesti ada debunya. Tapi sedangkan dalam mazhab Maliki, tak pun ada debu, cukup dengan batu saja. Kerana makna sa'idan thayyiban sudah masuk ke dalam makna sa'idan thayyiban. Batu yang tak ada debunya itu pun sudah masuk dalam makna sa'idan thayyiban. Betapa sebenarnya ikhtilaf, banyaknya pendapat para fuqaha dalam bidang fiqh ini memperkaya khazanah dan membuat Islam ini menjadi mudah. Oleh sebab itu bagi orang yang pergi atau sakit, keluarganya di rumah sakit tak mungkin untuk bertayamum, maka cukup dia bawakan batu, dia sapu, satu kali sapu ke wajahnya, setelah itu satu kali sapu ke tangannya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sulit sekali untuk bertayamum, karena tayamum itu seperti berwudu sampai ke siku. Lalu kemudian saya lihat bagaimana orang mazhab Maliki bertayamum. Dia tubuhkan, rupanya hanya sampai alal wasri, hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Inilah yang selalu saya sampaikan. Tapi pada saat darurat, ketika ada orang yang berada di hospital, di ruang ICU, kemudian di tangannya ini banyak sekali kabel-kabel, jarum-jarum, maka bagaimana mungkin untuk mencabutnya? Sedangkan dia ingin beribadah kepada Allah. Maka saat itu, tapi ini kan talfik. Sebagian ulama mengharamkan talfik. Betul, talfik dilarang kalau dia masuk dalam kategori tatabbu' rukhas, ingin mencari yang senang-senangnya, yang mudah-mudahnya saja. Oleh sebab itu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Muqaddimah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Islamic Jurisprudence and Evidence, menjelaskan segala lengkap bahwa ada talfik yang haram, tapi ada juga talfik yang dibolehkan oleh para ulama dengan syarat dia mengerti fiqh, dan dengan syarat pula ini dalam rangka darurat, dan dia tidak pula dalam satu qadiyah. Yang tidak boleh itu adalah cara berwuduknya, cara wuduk Syafi'i. Kemudian manakala membatalkannya, dia pindah kepada Maliki. Itu yang tak betul. Adapun bila cara bertayamumnya cara tayamum Maliki, kemudian cara solatnya cara solat Syafi'i, maka ini masuk dalam yang cukup syarat untuk bertalfik. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, tapi saya berpahaman selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Yang paling tua Imam Hanafi Abu Hanifah meninggal di Kufah tahun 150. Yang kedua Imam Malik bin Anas Maliki meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, makamnya di Baqi tahun 179. Yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 di Fustat, Kaherah sekarang. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal Hambali meninggal di Baghdad tahun 241. Maka kesemua ijtihad ulama ini membuat mereka bersatu dan tidak pernah berbelah, apalagi sampai ikhtilaf, apalagi sampai caci memaki. Maka kalau kita baca sejarah para ahli fuqaha, para ulama-ulama mazhab ini,
berdebatlah antara Imam Abu Hanifah Hanafi dengan Imam Malik Maliki. Dua madrasah yang berbeda. Satu madrasah ahlul hadis, yang satu lagi madrasah ahlul ra'i. Madinah ahlul hadis, Malik bintangnya. Kufah ahlul ra'i, rasional, akal, bintangnya adalah Abu Hanifah, Imam Hanafi. Lalu kemudian ketika mereka berdebat dengan dalil-dalil hujjah-hujjahnya, selepas itu datanglah Imam Al-Laits dari kota Fustat, Mesir. Imam Laits bertanya kepada Imam Malik, Malik, ya, bagaimana pendapat engkau tentang Abu Hanifah Hanafi? Kata Malik, belum pernah aku berjumpa dengan orang secerdas Abu Hanifah. Begitu tajam akalnya. Lalu kemudian Imam Laits datang menjumpai Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Hanafi, ya, bagaimana pendapat engkau tentang Malik? Apa kata Hanafi? Aku belum pernah berjumpa dengan orang yang paling kuat hafazan hadisnya. Mereka ikhtilaf, mereka berbeza pendapat, tapi mereka saling menghormati. Berbeza kita dengan hari ini, bila ada orang bertanya, Ustaz Abdul Somad, ya, bagaimana pendapat engkau dengan Ustaz Fulang? Rasanya dia belum lagi mumtaz macam aku. Betapa kita mengecilkan orang, sedangkan ulama salaf dulu selalu membesarkan orang. Kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak berkunut subuh kerana dia berpahaman bahwa summa tarakahu qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Nabi membaca kunut selama sebulan. Itulah kunut nazilah. Summa tarakahu, kemudian dia meninggalkan. Di situ adalah tarakal kunut. Selepas sebulan Nabi tidak lagi membaca kunut. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kata Imam Syafi'i tidak begitu. Qanata Rasulullah SAW syahran, Nabi membaca kunut nazilah 1 bulan. Summa tarakahu, selepas itu Nabi meninggalkannya. Yang ditinggalkan Nabi bukan kunutnya. Nabi tetap berkunut hingga meninggal dunia. Yang ditinggalkan adalah laknat dalam kunut itu. Yang sebelumnya dia berkunut sebulan dengan laknat. Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Selepas sebulan dia tetap berkunut, tapi dia tidak melaknat di dalam kunutnya. Ikhtilaf mereka tentang masalah summa tarakahu, tapi walaupun ikhtilaf tidak membuat mereka berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, apalagi sampai mentabdi', membid'ahkan, mentafsik, memfasikkan, mentakfir, mengkafirkan, mentajhil, menjahilkan, membodohkan. Makanya apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Da'autu lisyafi'i fi salati 40 sanah. Aku mendoakan Imam Syafi'i fi salati, dalam salatku 40 sanah, 40 tahun lamanya aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku. Walaupun mereka berbeza dalam masalah kunut subuh. Hari ini kita tengok, kita lihat orang berkelahi hanya kerana masalah khilafiyah ini sampai membid'ahkan. Padahal kalau sudah sampai kita bid'ahkan, tak pernah Imam Ahmad bin Hanbal berkata Syafi'i itu pelaku bid'ah, karena Nabi tak pernah berkunut kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena kalau sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Imam Syafi'i pelaku bid'ah, berarti ilmu-ilmu yang dia terima selama ini berarti ilmu yang dia dapatkan dari pelaku bid'ah. Sedangkan ketika mengatakan ya ahlal bid'ah, ya mubtadi', ketika kita berkata wahai pelaku bid'ah, automatically kita sedang berkata wahai ahlul dhalalah, wahai penghuni neraka jahanam. Hari ini begitu beraninya orang lancang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati, padahal ilmunya belum seberapa dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i. Da'autu fi salati, aku doakan Imam Syafi'i fi salati 40 sanah, 40 tahun. Abdul Somad tidak minta didoakan oleh orang-orang yang berbeza dengan dia 40 tahun. 4 kali pun jadilah. Salat maghrib sekali, salat isya sekali, salat tahajud sekali, salat witir sekali. Begitu mereka dulu kalangan salaf. Itulah mengapa Nabi memuji kalangan salaf. Apa kata Nabi SAW? Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad selepas itu. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad selepas itu. Kenapa demikian? Karena mereka berbeza dalam ijtihad. Datanglah Khalifah Harun ar-Rasyid ingin menawarkan. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur datang menjumpai Imam Malik bin Anas. Apa kata Abu Ja'far al-Mansur? Wahai Malik bin Anas, bagaimana kalau kitab Muwatta kami gantungkan di dinding Ka'bah,
Lalu semua umat Islam berpegang hanya kepada Muwatta saja dan hanya pendapat Malik saja. Apa kata Imam Malik bin Anas? Jangan. Kenapa? Karena sahabat Nabi sudah bertebaran di atas muka bumi dan murid-murid sahabat Nabi ini adalah tabi'in dan tabi'in sudah melahirkan para ulama-ulama besar. Ijtihad mereka banyak. Likulli mujtahid musib. Semua yang berijtihad maka dia mendapatkan kebenaran. Al-hakim idza ijtahada, seorang yang sudah sampai pada maqam mujtahid. Idza ijtahada, kalau dia berijtihad fa asaba, ijtihadnya benar, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau dia salah, tetap juga dia dapat 1, yaitu dia sudah berijtihad. Masalah keliru dia, jadi ampunkan Allah, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kekayaan khazanah umat Islam dibukukanlah dalam satu kitab yang paling tua ditulis oleh Imam Ibnu Rushd. Hari ini dibaca di pondok-pondok, di tempat pendidikan Islam yang dikenal dengan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bercerita tentang illat kenapa ulama ikhtilaf. Mungkin hadisnya tak sampai, mungkin pemahaman berbeza dalam masalah memahami apakah ini am atau khas, apakah ini muqayyad atau mutlak. Lalu kemudian yang nampaknya begitu lengkap disusun oleh Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibnu Rushd, rupanya dilengkapi lagi dalam kitab Al-Fiqhul Islami alal Madzahibil Arba'ah. Rupanya Al-Fiqhul Islami alal Madzahibil Arba'ah ini pun kurang lagi begitu lengkap, kata ulama sekarang, dilengkapkan lagi dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Akhirnya hari ini banyaklah mausu'ah al-fiqhiyah, ensiklopedia fikih-fikih Islam yang disusun oleh para ulama. Saya yakin dan percaya tajuk kita kesatuan ummah akan terwujud dengan syarat umat ini mesti dicerdaskan oleh para ulama yang mengerti perbezaan fikih, sehingga dia akan mengkaji dalam 45 menit dari azan maghrib ke azan isya, salat maghrib berjamaah. Selepas itu dia kaji. Jamaah muslimin muslimat sekalian, tajuk kita di masjid pada malam hari ini adalah fiqh, dan fiqhnya lagi khusus lagi fiqh ibadah, dan dalam ibadah ini kita khas lagi dalam fikih taharah, dalam masalah lamsur rajul lil mar'ah, lelaki dengan perempuan bersentuhan kulit dengan tidak mahram, au lamastumun nisa, terbagi kepada 3 qaul. Qaul yang pertama menurut mazhab Syafi'i, lamastumun nisa, bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan, yubtilul wudu, maka wudunya batal. Sedangkan menurut mazhab Maliki, lamsur rajul lil mar'ah, lelaki perempuan bersentuhan kulit, kalau ada syahwat batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah Hanafi, bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan, ada syahwat tak ada syahwat tak batal. Karena makna lamastumun nisa bukan bersentuhan kulit, tapi itu adalah makna kinayah, kiasan, maaf. Makna lamastumun nisa adalah jima. Tapi dalam masalah ini, saya sebagai ustaz lebih condong memilih kepada pendapat mazhab Syafi'i, tanpa menyalahkan mazhab Hanafi dan Maliki. Agaknya ini sajalah yang dapat menyatukan umat. Kalau umat ini kita tunjukkan satu masalah, kita jelaskan dengan beberapa pendapat-pendapat para ahli fikih. Tapi ulama tidak ingin umat ini kacau, umat ini confused, umat ini pusing, umat ini pening kepala memikirkan ini. Karena begitu banyak masalah. Di office dia sudah banyak masalah, di jalan jam pula masalah, di masjid ditambah lagi masalah khilafiyah. Akhirnya di mana umat ini mendapatkan ketenangan? Akhirnya dia berkata, Ustaz, nampaknya dulu kami ke masjid mencari ketenangan, tapi sampai di masjid pun rupanya banyak khilafiyah. Kalau begitu kami tak ke masjid lagi lah. Na'udzubillah. Alhamdulillah, setelah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita tentang ikhtilaf fikih ini bukan masalah besar. Ini masalah khilafiyah pada furu' saja, bukan pada usul. Seperti batang pokok kurma, seperti batang pokok kayu. Ada yang usul batang kayu, batangnya mesti satu, tapi ada cabang-cabangnya. Dalam masalah salat, semua sepakat salat itu 5. Bila ada yang mengatakan salat hanya 3, maka dia sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dalam masalah melaksanakan salat, ada yang talaffuz bin niyah, ada yang tidak. Dalam masalah niat saja berbeza antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kata mazhab Syafi'i muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Ketika dia berkata A, ditutup dengan bar,
Disitulah letak qasad, ta'arad, ta'yin. Salatnya apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Qada apa ada? Qada. Allahu Akbar. Muqaranah. Sejalan antara takbir dengan niat. Tapi kata mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, tidak begitu. Niat tidak dipasang dalam takbir. Niat dipasang sebelum takbir. Itulah mengapa di Makkah Al-Mukarramah takbir imamnya pendek saja. Allahu Akbar. Bila dia berniat? Kata makmum yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, padahal dia berniat bukan di dalam takbir, dia berniat sebelum takbir, maka takbirnya kosong, pendek saja. Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Syafi'i panjang takbirnya karena dia memasangkan niat dalam takbir. Allahu Akbar. Bahkan kita kalau kita ingat 20-30 tahun lepas masa di pondok, masa awal-awal belajar muqaranah ini berkali-kali gagal muqaranah. Allah, Allah. Imam dah rukuk, baru Allahu Akbar. Begitulah dulu tok guru kita mengajarkan. Kalau A dengan bar ini lebih atau kurang, batal salatnya. Tapi rupanya setelah kita belajar, oh rupanya ada mazhab ini, ada mazhab ini. Bahwa ada orang yang berniat sebelum takbir, Allahu Akbar, sah. Bahwa ada yang berniat di dalam takbir, Allahu Akbar, sah. Lalu mana yang tak sah? Selepas takbir baru dia berniat. Allahu Akbar. Zuhur ke asar? Asar sajalah. Oleh sebab itu maka ketika umat ini dicerdaskan, siapa yang boleh menyatukan umat ini dalam berbagai macam perbezaan mazhab fiqh ini, yang boleh menyatukan umat, khasnya lagi di Malaysia, khasnya lagi di Selangor, khasnya lagi di Kajang, mereka adalah alumni dari Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya yakin dan percaya itu. Kenapa? Karena di sini para profesor media, para profesor, para pensyarah, mereka belajar daripada Jordan, daripada Suria, Dimash, daripada Maghribi, daripada berbagai macam negeri. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mereka kembali ke kampung halaman, ke tanah air mereka, la'allahum yahdharun. Akhirnya umat ini menjadi inti daripada ibadah dan dakwah. Allah tak mengatakan la'allahum ya'budun, tidak. La'allahum yusallun, tidak. La'allahum yasumun, tidak. Apa kata Allah? La'allahum yahdharun. Mudah-mudahan semakin berilmu mereka, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dari mana ilmu tak bermanfaat? Wa min qalbin la yakhsha'. Tanda ilmu tak bermanfaat, hati tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang ilmunya banyak, laisal ilmu birriwayah. Orang yang ilmunya banyak bukan birriwayah, riwayah. Saya riwayatkan hadis ini dari Imam Muhammad bin Idris. Saya riwayatkan hadis ini dari Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dari gurunya Abdullah bin Maslamah, dari gurunya Malik bin Anas, dari gurunya Abu Zinad, dari gurunya Al-A'raj, dari gurunya Abu Hurairah, dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa hafazannya banyak. Malaikat berkata, aku tahu Abdul Somad, kau berkata begitu hanya supaya orang menonton banyak, dan kau akan berkata jangan lupa subscribe, like and share. Sebenarnya yang kita lakukan ini untuk manusia apa untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nanti sampai masanya dikumpulkan Allah, kamu dulu beramal kerana Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada dia. Kamu dulu beramal kerana Isa, cari Isa, minta balasan kepada dia. Lalu kelompok yang ketiga, izhabu ila man turauna ilaih. Pergilah kamu kepada siapa kamu dulu menunjukkan amal kamu. Kalau kamu beramal kerana follower, cari follower kamu. Kalau kamu beramal kerana viewer, cari viewer kamu. Beramal mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, menjabat jawatan yang tinggi sampai kepada maqam Syekhul Azhar, Abdul Halim Mahmud, PhD Doctor of Philosophy daripada Sorbonne, Paris, Prancis University. Kata dia, dalam sejarah Islam ada 3 kelompok yang tak mungkin bersatu. Yang pertama,
Aqliyun, mereka inilah Mu'tazilah. Mereka selalu mengandalkan akal mereka. Yang kedua, Nassiyun, mereka selalu berpegang kepada nas. Takwil tak boleh, hanya nas saja, tekstualis. Yang satu Aqliyun, rasionalis, rationality. Tapi yang ketiga pula tidak bersandar kepada nas, tidak melihat kepada akal. Mereka buang nas, mereka campakkan akal, mereka pejamkan mata, mereka renungkan hati. Mereka adalah ahlul dzauq, irfaniyun, kaum sufi, mutasawwifun. 3 kelompok. Satu aqliyun, satu nassiyun, satu irfaniyun. Mereka inilah yang sentiasa berikhtilaf. Tapi 3 kelompok ini boleh menyatu dalam satu titik. Irfaniyun, aqliyun, nassiyun. Mereka akan menyatu dalam satu titik. Titik apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka kalau ada orang yang lebih mengedepankan akliyunnya, ada yang lebih menghilangkan akal, memejamkan mata, merenungkan hati, zauqnya, irfaniyun. Ada pula yang hanya membaca kepada teks, kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak ada tertulis, tidak diterima. Tapi ketika mereka kalahkan ini semua hawa nafsu, insya Allah mereka akan bertemu dalam mukhlishina lahuddin. Saya yakin dan percaya banyak profesor pensyarah yang tak sependapat dengan saya, tak bersetuju dengan saya, tapi insya Allah kita akan bersama dalam kelompok mukhlishina lahuddin. Cepat betul waktu habis di UKM. Saya dibagi maklumat 30 saat. Saya start tadi pukul 3, sekarang sudah pukul 3.35. Mohon maaf, 5 menit ini pun akan dituntut di padang mahsyar nanti. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Kita teruskan dalam soal jawab. Seterusnya saya serahkan kepada Profesor Media Dr. Izhar. Beliau Izhar, saya ini idgham. Abdus Somad, idgham Syamsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.